Shalom, selamat malam kepada Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat, kepada keluarga-keluarga di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Bapa pada jam malam hari yang indah ini. Kami naikkan puji syukur dan kuasa Roh Kudus. Tuhan boleh himpunan kami semua pada malam hari ini untuk melaksanakan ibadah keluarga sektor pada malam hari ini. Hamba-Mu mohon dan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 yang dibaca secara silih ganti, di mana saya akan membaca yang tercetak di luar, Bapak Ibu yang tercetak di dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan. yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mari jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184, bait 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, akibat pengajarku, walau ku kecil hamba, aku ini miliknya. Yesus
Bapak dan Saudara, seluruh keluarga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3 GPB Jemaat Jawang Baru yang berada di rumah keluarga masing-masing, mari kita siapkan hati kita dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dan muliakan dalam ibadah keluarga, bersama seluruh keluarga jemaat GPB Cawang Baru yang berada di rumah keluarga masing-masing saat ini. Kami akan membaca Alkitab dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 hingga 27. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 hingga 27. Yang mengatakan, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita membaca secara silih ganti, ayat demi ayat. Saya mulai. Ayat 22, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh keluarga Jemaat GPB Cawang Baru. Kita sudah membaca Alkitab dan mari kita merenungkan bersama-sama berkorban konsekuensi jalan salib. Kita mempersiapkan
hati kita dengan doa-doa kita pada ibadah ini, karena hari Rabu di minggu pertama Prapaskah ini merupakan hari doa GPIB. Kita mempersiapkan juga hati kita untuk setiap sidi gereja untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus hari Jumat Agung dengan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus. Karena itu perlu kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ibu bapak dan saudara, kita memperhatikan ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ada hal yang perlu disiapkan oleh setiap orang bila ingin menjalani hidup sebagai pengikut Kristus. Hal yang pertama, ia harus menyangkal diri. Hal yang kedua, ia harus memikul salibnya. Dan hal yang ketiga, mengikut Yesus. Sebagaimana pada bacaan kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Apa artinya? Ia harus menyangkal diri. Seperti Yesus ketika di kayu salib, bahkan sebelumnya di Taman Getsemani, dia berdoa, "Ya Tuhan, janganlah kehendak-Mu, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara-saudara, dalam setiap peristiwa kehidupan, kita diminta dan diajak untuk mampu berkata tidak kepada keinginan diri kita sendiri. Dan juga untuk siap dan mau berkata ya kepada kehendak Allah. Artinya, sekali kita dan sepanjang hidup kita, bahkan untuk selama-lamanya, kita menyangkal diri sendiri dan memberi tempat kepada kehendak Allah sebagai yang utama dan yang pertama. Menjadikan Allah sebagai prinsip hidup yang utama. Hidup yang terus-menerus untuk menyelaraskan dengan kehendak Allah. Sebuah proses yang terus-menerus bersama Allah ketika mengalami jatuh dan bangun di setiap sisi kehidupan. Kita percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan memampukan kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Yang kedua, memikul salibnya artinya harus memikul beban pengorbanan sebagai bagian tanggung jawab dan konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Ya, tanggung jawab dan konsekuensi memikul menjadi pengikut Kristus. Kita siap melayani dan berkorban
Hidup Kristiani adalah hidup yang punya konsekuensi berkorban dan memikul salibnya setiap hari. Sangat penting untuk mau berkorban, hidup dalam kesadaran dari waktu ke waktu sesuai tuntutan Allah dan juga kebutuhan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara, ringkasnya mau berkorban, peka akan kesusahan orang lain dan konsisten melakukannya. Ketiga, hal mengikut Yesus artinya harus mempersembahkan ketaatan sempurna kepada Yesus. Seperti halnya Tuhan Yesus di kayu salib ketika di akhir-akhir hidupnya, dia menyerahkan, kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, kita mempersiapkan hidup kita dan menjalani sepanjang kehidupan kita sebagai ucapan syukur untuk mempersembahkan dengan ketaatan kepada Yesus. Hidup sebagai pengikut Kristus untuk selamanya. Kita senantiasa dengan tutur kata dan perilaku perbuatan kita, bahkan Tuhan Yesus menantang murid-muridnya untuk siap kehilangan nyawanya sebagai risiko yang paling berat yang akan dihadapi. Marilah di hari Rabu, hari doa GPIB ini, kita akan memanjatkan doa pribadi kita, keluarga kita, sebagaimana firman Tuhan menghendaki kita, untuk kita dapat mengalahkan ego kita, keinginan diri sendiri dalam diri kita, keluarga kita, bahkan dunia ini, sehingga kita memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah keluarga dan pergaulan, bahkan di saat-saat kita berada di rumah dalam menghadapi situasi untuk menghambat penyebaran wabah virus COVID-19. Diharapkan kita bersabar, kita melibatkan Tuhan, dan kita melakukan aktivitas di rumah, baik sebagai pelajar, sebagai karyawan, dan dalam segala bentuk usaha kita lakukan di rumah untuk sambil mengintrospeksi diri kita, senantiasa bersama Tuhan. Kita percaya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita merespons firman Tuhan dengan menyanyi dari KJ 401 bait 1, makin dekat Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga yang kami laksanakan pada malam hari ini di tengah keluarga masing-masing. Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan seluruh keluarga jemaat untuk senantiasa datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, serta dengan sukacita melakukan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Tuhan Yesus, agar kami dapat mengutamakan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kami lakukan lewat tutur kata dan perbuatan serta pelayanan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat, untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan dalam doanya, biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kami berdoa juga setiap pribadi dimampukan untuk memikul salib ketika menanggung beban pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kesulitan, mungkin dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, di tengah-tengah situasi di mana kami harus berada di rumah sesuai himbauan pemerintah. Kami beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu memampukan kami untuk taat setia memikul salib Kristus di tengah pergumulan ini. Ketika kami merasa tidak betah di rumah, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga hidup kami tetap terarah, tetap sehat, tetap kuat, dan tetap sukacita mengikut Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, Tuhan selalu hadir memberkati perjalanan hidup kami mengikut Yesus, yang selalu menuntun kami dengan firman dan Roh Kudus, menopang kami dan memampukan kami dengan semangat penuh sukacita memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan semua orang, baik keluarga kami dan saudara bersaudara seiman, kekasih-kekasih kami sebagai gereja Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa seluruh persiapan warga Sidi jemaat untuk mempersiapkan hati dan kehidupan kami bersama-sama menghadapi hari Jumat Agung dan pelayanan sakramen perjamuan kudus
pada hari Jumat tanggal 10 April yang akan datang. Agar kami benar-benar siap mengambil bagian untuk makan roti dan minum anggur perjamuan. Tuhan tolong kami, tiap-tiap keluarga mempersiapkan roti dan anggur yang bisa diganti dengan roti atau berbagai macam kue lainnya, dan juga minuman yang bisa diganti dengan berbagai minuman. Tuhan, kuduskanlah seluruh persiapan hati dan persiapan roti dan anggur ketika kami beribadah di hari Jumat Agung yang akan datang. Karena kami sungguh hanya mau bersyukur dan terus bersyukur akan makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah rela mati dan bangkit kembali, sehingga ada kemenangan, ada kehidupan, ada sukacita dan berlimpah syukur mengikut Tuhan. Bapa, makasih, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Ya Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita sebagai ucapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita, dengan mengingat nas Alkitab dari Kejadian 28 ayat 22b. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287b bait 1. Sekarang beri syukur. Mari jemaat kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana juga Tuhan boleh kumpulan kami dan juga kami sudah boleh bersyukur mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, yang akan digunakan bagi pekerjaan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan. Aku
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya.